Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita memasuki minggu yang kedua di bulan September. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat dan merasakan, ya Tuhan, karya-Mu yang sungguh luar biasa Kau nyatakan bagi setiap kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku hidup anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari naikkan ucapan syukur kita. Oh, kami menyembah nama-Mu ya Tuhan.
bisa melangkah tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan ya Tuhan tanpa Engkau yang memegang tangan kami. Ini hidup kami ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap langkah hidup kami berada dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari katakan pujian kita bilang Engkau tak beserta. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta kami, bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita katakan, nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Haleluya. Segala puji syukur ya Tuhan kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami melangkah, kami tidak bisa sendiri ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap memuji nama-Mu, siap meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya dari utara sampai ke selatan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, karena dari utara sampai selatan, nama Tuhan dipermuliakan. Pujian kita dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini
Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami ya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya setiap hidup kami menjadi alatnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami dipenuhi oleh urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Allah
hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan aku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Sekali lagi katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa Kerajaan Surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kembali kami ya Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi yang disampaikan ya Tuhan dapat diterima oleh jemaat-Mu yang mendengar ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami mau mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali kita dalam ibadah kita dari GSCA Bethesda Ministry dan juga GSCA Anugerah Ministry. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji-pujian yang sudah dinaikkan sungguh luar biasa, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini, saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita dalam bulan ini berasal dari kitab Wahyu, dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai kitab Efesus, dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari kitab Wahyu juga, yaitu dari secara khusus ketujuh jemaat di Asia. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita belajar dari jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna yang tertulis di dalam Wahyu pasal 2 melihat penderitaan di dalam perspektif wahyu, Bapak Ibu Saudara. Melihat penderitaan dari perspektif wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membaca bagi kita Wahyu pasal 2 secara khusus mengenai jemaat Smyrna ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dalam ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang baru saya baca itu adalah jemaat kedua setelah Efesus, kemudian Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, antara Efesus dengan Smyrna sebenarnya tidak jauh jaraknya. Ya, ada Efesus di bawah, agak di bawah, kemudian Smyrna agak di atasnya, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, Smyrna juga mempunyai pelabuhan-pelabuhan dan juga mempunyai, Bapak Ibu Saudara, tempat-tempat yang indah di sana, Bapak Ibu Saudara. Memang Efesus adalah pusat daripada perdagangan, Bapak Ibu Saudara, tetapi Smyrna adalah kota yang indah, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam zaman sekarang ini hanya Smyrna, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya kota dari 7 jemaat itu, 7 jemaat di Asia yang ada dalam kitab Wahyu, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, kemudian Sardis, Laodikia, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Hanya Smyrna yang masih ada sampai saat ini, yaitu di daerah Turki, Bapak Ibu Saudara, dengan nama Izmir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kota Smyrna kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dan kita baca, Bapak Ibu Saudara, kota Smyrna adalah kota yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba searching di internet, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Smyrna zaman dulu dan bagaimana Smyrna zaman sekarang. Dan zaman sekarang memang sangat-sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Kota yang berada di tepian laut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik keindahan itu ada juga, Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala di sana yang begitu kuat, Bapak Ibu Saudara. Di sana ada orang-orang kafir dan politeis yang percaya kepada banyak Allah. Maka di sana ada namanya dewa Zeus atau dewa kepala. Kemudian ada dewa Cybele atau dewi kesuburan. Kemudian ada dewa Apollo atau dewa musik dan penyair. Kemudian ada dewi Nemesis, dewi kemarahan. Kemudian ada dewi Aphrodite atau dewi cinta dan kecantikan. Kemudian ada dewa Asklepios, dewa kesehatan dan pengobatan. Jadi di setiap tempat ada kuil-kuil, ada patung-patung, ada penyembahan, kepercayaan-kepercayaan bahwa ada begitu banyak, Bapak Ibu Saudara, dewa-dewa di sana. Allah-Allah yang mereka percayai. Jadi mereka tidak hanya mempercayai satu Allah, tapi begitu banyak Allah yang mereka percayai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui juga, Smyrna adalah kota juga yang mereka adalah kota yang setia kepada Kekaisaran Romawi. Di dalam semua ketujuh jemaat kota-kota itu, Bapak Ibu Saudara, yang ada di Asia Kecil pada masa itu, Smyrna lah yang paling setia kepada Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, maka kerajaan Romawi itu sebenarnya mereka mau membangun kuil Kaisar Tiberius. Dan mereka memilih Smyrna sebagai tempat untuk pembangunan kuil Kaisar, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada kuil Kaisar di sana, maka semua orang harus menyembah kepada Kaisar, Bapak Ibu Saudara. Berarti orang-orang di sana harus menyembah patung Kaisar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kuil Kaisar yang ada di sana, termasuk juga kuil Dewi Romawi juga ada di sana. Dibangun di sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi tempat yang begitu kaya karena secara ekonomi, Bapak Ibu Saudara, Smyrna itu ada di pinggiran laut, ibarat kota Batam, berarti punya pelabuhan, punya perikanan dan lain sebagainya. Perdagangan bisa masuk, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya lewat jalur darat, tetapi juga lewat jalur laut. Kalau sekarang bisa mungkin lewat jalur udara, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin banyak jalur yang bisa masuk, maka daerah pasti semakin maju, semakin berkembang, dan semakin kaya tentunya. Seperti kota Batam,
Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah terisolir yang tidak bisa masuk apa-apa, maka pasti daerah yang terbuka jalurnya akan jauh lebih kaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kota Smyrna adalah kota yang kaya dan juga kota yang begitu mendapat prestisius dari kerajaan Romawi. Artinya kerajaan Romawi, Bapak Ibu Saudara, melihat Smyrna sebagai bagian daripada kerajaannya dan mendapat perhatian khusus bagi kota Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sanalah jemaat-jemaat yang dikirimi surat ini. Di sanalah mereka tinggal, Bapak Ibu Saudara. Dan dituliskan di dalam ayat 8 tadi sebagai gambaran di sana, Bapak Ibu Saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Di dalam ayat 8 sampai ayat 11, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Pertama, Bapak Ibu Saudara, mengenai gambaran Kristus di sana. Dikatakan di sana, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah firman dari Alfa dan Omega, dari awal hingga akhir, Bapak Ibu Saudara. Dari yang awal dan yang akhir, artinya di sini Kristus seperti gambaran bahwa Kristus sudah ada sejak awal dan akan ada sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dari yang awal dan yang akhir itu juga menunjukkan Kristus yang setia. Dia ada di awal, dia juga ada di akhir. Dia selalu ada. Inilah kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada. Dia ada di awal hidup Bapak Ibu. Dia juga ada di akhir hidup kita. Dan bersama kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran Kristus. Gambaran kesetiaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang adalah Allah, Bapak Ibu Saudara. Hanya Allah lah yang adalah Alfa dan Omega. Hanya Allah lah yang selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada. Kalau pemazmur mengatakan bahwa kita ini seperti rumput, Bapak Ibu Saudara, bahkan seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok tidak tahu kemana. Tetapi Allah, Kristus digambarkan dari awal hingga akhir, Dia selalu ada. Gambaran kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa yang telah mati dan hidup kembali. Ini menceritakan bagaimana Allah, yaitu Yesus, yang menderita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang menderita, kemudian Dia yang mati, Bapak Ibu Saudara. Dia yang adalah Allah turun ke dunia menjadi manusia, sama seperti kita. Kemudian Dia disalibkan. Yang telah mati, Allah yang telah mati, yaitu Kristus. Pengorbanan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan disebutkan hidup kembali. Inilah Kristus yang telah mengalahkan maut. Bukan Kristus yang mati selamanya, tetapi Kristus yang mengalahkan maut dan mengalami kemenangan. Sehingga kita semua orang percaya kepadanya. Kita ditebus oleh kematiannya. Dan kita diberi jaminan hidup kembali. Kebangunan, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan. Kita memperoleh jaminan itu dari Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman inilah yang datang dari Kristus yang setia, dari Kristus yang mati bagi kita, dan juga dari Kristus yang bangkit bagi kita, dari Kristus yang hidup selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman itu datang dari Kristus untuk jemaat Smyrna, bahkan untuk kita saat ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara, ada pujian di sana, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara,
kata yang dipakai untuk kesusahan dan juga kemiskinan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kesusahan tlipsis dan kemiskinan itu adalah pakai kata toseia, Bapak Ibu Saudara. Itu mereka benar-benar, Bapak Ibu Saudara, benar-benar susah, benar-benar menderita, dan mereka benar-benar toseia itu benar-benar miskin, benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mengapa, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami ini dan mereka dikatakan kaya? Padahal mereka disebutkan, Yesus tahu, Tuhan tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Mengapa jemaat-jemaat Smyrna ini, Bapak Ibu Saudara, bisa mengalami kesusahan, bisa mengalami kemiskinan di tengah-tengah kota yang begitu indah, di tengah-tengah kota yang begitu kaya? Ekonomi yang berjalan dengan baik, pemerintahan yang berjalan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi perlu Bapak Ibu kita tahu bahwa mereka dipimpin oleh pemerintahan Romawi yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidup di tengah-tengah orang-orang penyembah-penyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Mereka dihimpit imannya, mereka dihimpit kepercayaannya, bahkan mereka dihimpit juga secara ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak memiliki hak juga secara ekonomi, karena mereka juga adalah minoritas. Jadi mereka benar-benar susah dan benar-benar miskin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita bisa Bapak Ibu bandingkan, Bapak Ibu Saudara, saya pertama datang ke Batam, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya tahu Batam dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia. Kemudian kalau orang Batam pulang kampung ke kampung saya itu gayanya seperti orang bule, ya. Artinya pakai celana pendek, kemudian pakai baju ketat, kemudian pakai kacamata reben, Bapak Ibu Saudara. Habis itu narik koper, ya. Seperti orang yang ada di TV kita lihat. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah saya merantau pertama ke Batam, begitu sampai di Batam, Bapak Ibu Saudara, pertama yang saya lihat, waktu itu masih ada di depan mall top 100, belum ada mall. Ya, sekarang ada universitas di situ. Di situ ada Ruli, Bapak Ibu Saudara, rumah liar. Saya melihat begitu memprihatinkan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah kota yang kaya, ada orang-orang yang miskin tinggal dan begitu susah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat juga sekarang, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kota begitu banyaknya pabrik, begitu banyaknya perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang bahkan untuk mencari makan saja susah, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang benar-benar dialami juga oleh jemaat Kristen pada masa itu. Hal seperti inilah yang benar-benar dialami oleh orang-orang percaya di dalam jemaat Smyrna ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka ada di tengah-tengah kota yang kaya, tetapi secara ekonomi, Bapak Ibu Saudara, mereka susah, Bapak Ibu Saudara. Secara ekonomi, Bapak Ibu Saudara, mereka berat, Bapak Ibu Saudara. Miskin. Bukan saja secara ekonomi, mereka juga susah, Bapak Ibu Saudara. Mereka bahkan difitnah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan secara iman mereka memiliki tantangan-tantangan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, itu memfitnah orang-orang Kristen yang ada di Smyrna. Mereka dikatakan bahwa mereka menyembah tidak ada Allahnya. Mereka ateis. Karena mereka tidak menyembah kepada satupun dewa-dewa yang ada. Dan mereka bukan bagian dari orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi memfitnah mereka. Bahkan ada banyak fitnahan-fitnahan yang dialami oleh jemaat-jemaat Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka kaya, Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah kemiskinan yang begitu berat, di tengah-tengah keadaan ekonomi yang begitu berat, di tengah-tengah himpitan iman, kepercayaan yang mereka alami, kerajaan, penguasa yang menghimpit mereka, tetapi mereka, Bapak Ibu Saudara, itu tetap teguh imannya, tetap kuat imannya, tetap Bapak Ibu Saudara tidak bergeser dari imannya kepada Kristus.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka secara materi melarat, meskipun mereka secara ekonomi melarat, meskipun mereka mengalami kesusahan, tetapi firman Tuhan datang kepada mereka bahwa mereka kaya dalam iman. Kondisi ini jauh berbeda Bapak Ibu Saudara dengan jemaat di Laodikia, Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Laodikia disebutkan bahwa mereka secara materi kaya. Mereka tidak kesusahan, namun secara rohani melarat, malang, dan miskin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa jemaat yang ada di Smyrna ini, mereka tidak kehilangan iman ketika mereka mengalami penderitaan. Mereka tidak kehilangan iman ketika mereka mengalami kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap setia, mereka tetap teguh di dalam imannya, mereka tetap ada di dalam Kristus. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca apa yang difirmankan kepada jemaat di Smyrna, tidak ada celaan bagi jemaat Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mereka menderita dan miskin, tidak ada celaan. Dari ketujuh jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, dan lain sebagainya, hanya jemaat Smyrna yang tidak ada celaan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Mereka adalah orang-orang yang setia. Kebenarannya adalah Bapak Ibu Saudara bahwa kesetiaan tidak ditentukan oleh seberapa kaya seseorang, tidak ditentukan oleh kekayaan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan itu justru Bapak Ibu Saudara sering Bapak Ibu Saudara teruji di dalam keadaan kemiskinan, di dalam penderitaan. Di sanalah kesetiaan itu teruji, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika kemiskinan, ketika penderitaan, ketika kesusahan, ketika kesesakan datang menghimpit kita, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih terus datang kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya firman-Nya? Apakah kita masih teguh akan firman Tuhan dan hidup melakukan kehendak-Nya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesetiaan tidak ditentukan oleh kekayaan. Ada orang yang kaya tapi tidak setia. Ada orang yang miskin, ada orang yang begitu melarat, ada orang yang begitu Bapak Ibu Saudara menderita hidupnya, tetapi dia tetap setia, setia, setia. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan bahwa ada satu orang jemaat, ada beberapa, bukan hanya satu orang. Ketika dia memiliki suami, ketika dia memiliki pasangan, Bapak Ibu Saudara, kemudian suaminya ini jarang pulang. Kemudian ketika jarang pulang, Bapak Ibu Saudara, kadang pulang, kadang enggak, tidak menentu, suka-suka suaminya. Kemudian ketika dia kerja, tidak pernah memberikan uangnya kepada istrinya, tidak pernah bahkan uang istrinya dibawa untuk main judi. Kemudian istrinya mengatakan kepada saya, "Pak, sampai kapan saya harus sabar? Sampai kapan Pak saya harus sabar?" Saya bilang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan diuji di sana, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan sering sekali diuji dengan penderitaan dan kesusahan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, nasihat kepada jemaat yang ada di Smyrna. Di dalam ayat 10 dikatakan, "Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 10 ini kita belajar ada nasihat, ada warning kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara. Di mana pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara terhadap apa yang harus kita alami, Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir terhadap apa yang akan terjadi kepada kita. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara terhadap penyakit, terhadap keadaan ekonomi, terhadap keadaan politik, atau apapun yang akan kita derita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut.
Karena apa? Karena Tuhan kita setia. Amin. Tuhan kita setia, Dia yang sudah mengalahkan maut, kemudian bangkit dan hidup kembali Bapak Saudara, dan memberi jaminan kepada kita. Dialah yang memberi perintah untuk kita tidak takut Bapak Saudara. Kita tidak perlu takut akan apapun yang akan kita alami Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dikatakan Bapak Saudara bahwa kamu akan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Dalam penjara supaya dicobai. Bapak Ibu Saudara dimasukkan ke dalam penjara supaya dicobai. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup benar, ketika kita menderita oleh kebenaran, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menjadi penghibur kita. Tuhan yang akan jadi penolong kita Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kita takut. Yang ketiga dikatakan bahwa kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada beberapa penafsir Bapak Ibu Saudara bahwa 10 hari merupakan waktu yang singkat. Ada juga yang menafsirkan bahwa 10 hari merupakan 10 hari. Ya. Jadi bukan tidak ada arti yang lain, yaitu 10 hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat secara keseluruhan kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara, yang penuh dengan lambang dan simbol. Maka kalau saya menafsirkan Bapak Ibu Saudara, saya lebih setuju bahwa 10 hari, kesusahan 10 hari adalah, maknanya adalah penderitaan yang singkat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah hendaklah engkau setia sampai mati. Tidak mungkin usianya 10 hari sampai mati. Bahkan kita hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun atau lebih Bapak Ibu Saudara. Ini adalah waktu yang singkat, bukan 10 hari. Tetapi 10 hari menggambarkan waktu yang singkat. Karena ada kerajaan 1000 tahun menggambarkan waktu yang panjang. Dan ada waktu yang singkat. Kesusahan itu hanya 10 hari. Bapak Ibu Saudara, Wahyu menggambarkan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini oleh karena kebenaran itu hanyalah waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara. Bahkan Wahyu mengatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati Bapak Ibu Saudara. Kita diminta setia sampai mati. Usia kita singkat saja di dunia ini. Dan di dalam hal yang kelima Bapak Saudara dari ayat 10. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah upah bagi mereka yang setia di dalam imannya, dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Akan mendapatkan upah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang kita alami di dunia ini hanyalah masa yang singkat Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan kehidupan yang akan kita terima. Penderitaan yang kita alami di dunia ini hanyalah waktu yang sementara. Kita hidup 10, 20, 30, 40 sampai 100 tahun. Jika itu kita menderita pun Bapak Ibu Saudara, dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita menderita seumur hidup. Tapi kalaupun itu terjadi, bahkan Bapak Ibu Saudara kita menderita 70 tahun, itu adalah waktu yang singkat. Pemazmur mengatakan bahwa kita diberi usia 70, 80, 90 tahun Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya, sepanjang apapun itu. Tetapi kemuliaannya adalah penderitaan. Semakin tua seseorang, semakin menderita dia, semakin susah makan, semakin ada penyakit ini itu, susah jalan, susah ini, susah macam Bapak Ibu Saudara. Kemuliaannya adalah penderitaan. Tetapi penderitaan itu adalah waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan kehidupan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut kalau engkau harus menderita karena kebenaran. Jangan takut kalau engkau harus menderita karena mengikut Kristus. Jangan takut kalau engkau harus menderita karena memperjuangkan imanmu, mempertahankan imanmu. Mungkin engkau dibenci, diasingkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita Bapak Ibu Saudara akhirnya tidak punya akses kemana-mana karena kita mungkin Kristen dan lain sebagainya. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Amin.
tetaplah setia di dalam imanmu. Amin. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ada banyak hal, ya, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita harus menderita ketika kita terus ada di dalam kebenaran. Karena dunia ini Bapak Ibu Saudara memang penuh dengan kebohongan. Dunia ini banyak orang berdosa. Dunia ini banyak ketidakadilan. Ketika kita masuk untuk terus hidup di dalam kebenaran, kadang-kadang memang kita mengalami penderitaan, mengalami pengucilan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Itu hanya 10 hari. Itu hanya sementara. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika kita setia di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Respon yang tepat dalam menghadapi penderitaan adalah tetap setia sampai mati Bapak Ibu Saudara. Tetap setia sampai mati. Oleh karena itulah ketika ada jemaat yang bertanya kepada saya, sampai kapan Pak saya harus sabar? Sampai kapan Pak saya harus sabar? Saya katakan sampai mati. Saya katakan sampai suami ibu bertobat. Terus kalau dia nggak bertobat Pak, sampai mati. Terus apa upahnya kepadaku? Saya katakan bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia. Kalau ibu setia, anak-anak ibu akan melihat kesetiaan ibu. Dan mereka akan hidup seperti ibu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada upah bagi orang-orang yang setia. Penderitaan yang kita alami seperti yang dialami oleh orang-orang Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mungkin hidup di tengah kota yang mewah di kota Batam. Ada gedung-gedung yang mewah. Atau mungkin hidup di kota Jakarta yang mewah Bapak Ibu Saudara. Di tengah kota yang begitu banyak orang kaya. Tetapi Bapak Ibu mungkin hidup di pinggiran. Rumah pas-pasan. Kemudian secara ekonomi susah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah diperhitungkan. Tetapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kita. Amin. Oleh karena itulah nasihat terakhir yang diberikan adalah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ketika kita tetap setia Bapak Ibu Saudara, kita sedang menang. Ketika kita tetap ada di dalam kebenaran, kita sedang menang. Ketika kita tetap ada di dalam Kristus, kita sedang menang Bapak Ibu Saudara. Dan kematian yang kedua tidak lagi kita derita Bapak Ibu Saudara. Ketika mengalami kematian yang kedua, kematian yang pertama adalah terpisah karena dosa. Kematian yang kedua adalah maka terpisah tuh dan roh Bapak Yesus dikuburkan. Kemudian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan kita tidak lagi menderita apa-apa, tetapi kita hidup bersama-sama Kristus selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Jemaat GSJ Bethesda dan Jemaat GSJ Anugerah, atau Bapak Ibu yang mendengarkan daripada ibadah ini, Bapak Saudara mengikuti ibadah ini. Ketika engkau mengalami penderitaan, apapun bentuknya, baik penderitaan secara fisik karena sakit, baik penderitaan secara ekonomi, baik juga karena kemiskinan, baik juga karena kesusahan Bapak Ibu Saudara, susah dapat kerja, susah Bapak Ibu Saudara dalam hal Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mungkin ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Ada mungkin orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang memfitnah engkau. Ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengucilkan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah pembela kita. Kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Satu lagu Bapak Ibu Saudara yang ini semuanya sering dinyanyikan di sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bukan untuk hanya sekolah minggu, tapi untuk semua orang percaya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa,
Ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini menggambarkan komitmen kita orang percaya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jadilah orang-orang yang setia. Penderitaan yang engkau alami hanya sementara. Sesungguhnya kehidupan, mahkota kehidupan itu sedang menanti orang-orang yang setia. Tetap cinta Yesus, tetap rendah hati, tetap jujur dan rajin sesuai dengan core value-nya GSJA. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap cinta kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa sekalipun Tuhan sekeliling kami menghimpit kami, keadaan ekonomi menghimpit kami, keadaan politik menghimpit kami Tuhan, apapun itu Tuhan yang membuat kami begitu menderita dan kesusahan. Tetapi ketika kami tetap percaya kepadamu, ketika kami tetap berpaut kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami upah, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah kiranya setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, Roh-Mu berbicara bagi setiap kami, menguatkan setiap kami. Mungkin Tuhan ada di antara jemaat-Mu yang mendengarkan sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami namanya kesusahan ekonomi, sedang mengalami yang namanya fitnah, sedang yang mengalami namanya Bapak Ibu Saudara kesusahan, kemiskinan atau apapun penderitaan, masalah, pergumulan yang mereka sedang alami. Kiranya itu menguji mereka, bahkan meneguhkan iman mereka menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada saat ini, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dan kabinet-kabinetnya, bahkan seluruhnya Bapa di surga, anggota dewan, DPR, DPR RI, DPRD, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapa di surga ekonomi pemerintahan ini Tuhan. Bahkan kami berdoa damai sejahtera Allah dicurahkan atas bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati juga gereja-gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Umat-Mu orang-orang percaya, Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat kota Batam, berkati Tuhan. Wali kota, anggota dewan, seluruhnya, TNI, Polri, Tuhan berkati. Kiranya setiap pemimpin-pemimpin di kota ini memimpin dengan takut akan Tuhan. Berkati perekonomian di kota ini Tuhan. Di tengah-tengah keguncangan yang ada, tapi biarlah Tuhan Engkau Allah yang bekerja, sehingga Tuhan memberkati. Bahkan umat-Mu, gereja-Mu yang ada di kota ini, Tuhan berkati. Kami berdoa buat GSJA Bethesda, Tuhan berkati ya Bapa di surga. Secara khusus buat Ibu Gembala, Bu Nomi yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tangan kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga mungkin ada di antara jemaat-Mu yang berkekurangan, sedang juga Tuhan mencari pekerjaan. Tuhan Engkau yang mencukupkan, menyediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati seluruh Tuhan juga anak-anak jemaat-Mu.
Kami berdoa juga Tuhan buat STT IBC di tempat ini. Berkati ya Bapa di surga seluruh dosen dan staf. Ibu Sarah sebagai pimpinan, Tuhan berkati. Seluruh mahasiswa yang ada, Tuhan berkati. Teguhkan terus panggilan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagimu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup persekutuan ini Tuhan, ibadah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan berkat Allah boleh kami terima semuanya bagi setiap kami yang mendengarkan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Oleh karena itu mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.